Seimbang dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Oke, pendahuluan. Ada satu sistem akuntansi yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain selama waktu tertentu. Ya, transaksi kalau misalnya pembayaran, neraca pembayaran ya, berarti terkait dengan ekspor dan impor. Berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang keluar, modal yang keluar dan masuk, bagaimana dengan bantuan, entah itu bantuan mengenai infrastruktur, atau bantuan mengenai dana, atau bantuan mengenai bencana. Ya kan, itu pasti ada keluar masuk dalam satu negara. Pembayaran transfer lain atau juga perubahan cadangan devisa suatu negara. Ya, neraca pembayaran mempengaruhi dan mempengaruhi ekonomi makro seperti GNP itu adalah Gross National Product ya, berarti produk nasional bruto, kesempatan kerja. Nah, kalau misalnya dengan banyaknya harus keluar modal, harus keluar masuk, ekspor keluar, impor barang masuk, otomatis itu akan mempengaruhi kesempatan kerja. Makin banyak impor bisa mengurangi kesempatan kerja. Kalau misalnya makin banyak ekspor ya, berarti itu akan meningkatkan kesempatan kerja. Berarti ya kalau barang yang diekspor itu banyak, otomatis yang memerlukan tenaga kerja yang banyak juga. Inflasi. Ya, kalau misalnya suatu negara itu dikenakan inflasi, maka itu akan mempengaruhi juga tingkat pendapatannya, terus juga tingkat pengeluarannya. Ya, terus juga kalau misalnya dia itu membeli barang dari luar lebih murah daripada barang di dalam negeri, otomatis itu akan meningkatkan impor. Ya, sehingga akan mempengaruhi neraca pembayaran. Ya, kurs juga begitu, tingkat bunga juga. Ya, berarti kalau misalnya makin besar bunganya, itu bisa-bisa akan mengurangi jumlah pinjaman. Apalagi kalau misalnya tingkat bunga di luar negeri itu besar. Kalau tingkat bunga di luar negeri besar, otomatis perbankan dalam negeri akan lesu. Ya, setiap kebijakan moneter perlu mempertimbangkan kondisi neraca pembayaran. Pentingnya neraca pembayaran adalah bisa meramalkan potensi pasar ya. Jadi bila defisit, neraca negaranya akan mengurangi impor. Jadi kalau misalnya di situ sudah ada indikasi ketidakseimbangan ya, otomatis itu akan membuat negaranya itu membatasi impor. Bukan berarti akan memblok impor ya, tapi membatasi impor. Oke, kemudian indikator penting adanya tekanan terhadap kurs suatu negara, sehingga pasti akan mendapatkan kerugian atau keuntungan saat pertukaran falas. Nah, jadi kalau misalnya suatu negara itu ya ada tekanan terhadap suatu kurs itu, ya pasti di situ ada tantangan juga kan. Kursnya naik, kursnya turun. Nah, itu pasti akan mempengaruhi sedikit banyak perekonomian di negara itu. Kalau misalnya kursnya lagi naik, ya otomatis itu mata uangnya itu akan menguat. Tapi kalau misalnya kursnya itu sedang turun, berarti mata uangnya sedang melemah. Nah, kalau misalnya mata uang melemah, otomatis daya beli akan berkurang. Anatomi neraca pembayaran. Nah, rekening neraca pembayaran pada dasarnya merupakan prosedur mengukur, merangkum, menyatakan dampak seluruh transaksi ekonomi dan finansial. Bila pengeluaran luar negeri dari suatu penduduk negara melebihi jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk negara itu, berarti defisit. Ya, berarti kalau misalnya banyak pengeluaran daripada pendapatan, berarti itu akan membuat defisit ya. Berarti lebih banyak duit yang keluar daripada duit yang masuk. Atau bisa dibilang di situ ya lebih banyak impor daripada ekspornya. Nah, makanya kalau misalnya sudah mulai menunjukkan defisit, biasanya negara sudah ada memberikan semacam langkah-langkah awal. Nah, bagian utama neraca pembayaran itu ya seperti rekening transaksi ya, neraca perdagangan, selisih antara ekspor dan impor ini tadi ya. Jadi lebih banyak impor kah atau lebih banyak ekspor kah atau seimbang kah? Ya, di situ akan mempengaruhi neraca perdagangan. Neraca jasa, pembayaran bunga, ya, dividen, militer dan wisata. Jadi kalau misalnya bunga itu berarti terkait dengan hutang luar negeri ya. Nah, kalau misalnya kita di sini karena keuangan internasional berarti ya tidak ada membahas pinjaman dalam negeri ya, tapi sudah pinjaman di luar negeri. Dividen juga gitu, berarti kita itu semacam berinvestasi di negara lain, investasi di luar negeri. Nah, itu ketika untung mendapatkan dividen, dan dividennya akan masuk ke negara tempat investor itu ya, otomatis itu akan ada semacam jasanya lah ya. Terus juga kena pajaknya,
terus juga nanti ada konversinya. Nah, militer ya, militer itu berarti semacam beli atau menjual senjata ya, persenjataan atau alutsista, ya, sistem pertahanan. Jadi kalau misalnya jarang sekali negara itu dia semuanya mampu membuat membuat kendaraan tempurnya sendiri. Pasti dia memerlukan negara lain. Memang bukan berarti negara maju itu semuanya dari sana juga, karena ada mereka itu ya beli dari negara lain agar bisa ya mengetahui lah bagaimana teknologinya, bagaimana kemajuannya, bagaimana modelnya kan, untuk nanti bisa buat versi yang lebih bagus di negara tersebut. Nah, jadi makanya kalau misalnya suatu negara itu kadang-kadang kendaraan tempur ya atau peralatan militernya itu bukan dari negaranya saja, tapi pasti ada dari negara luar. Ya, karena di situ agar bisa lebih efektif membantu pertahanan negara. Kemudian kalau misalnya wisata ya. Ya, kalau wisata di sini berarti semacam ada wisata wisata ke luar negeri ya. Nah, kalau misalnya wisata itu lagi lesu, otomatis pendapatan negara itu juga akan berkurang. Tapi kalau misalnya negara itu lagi bagus, wisatanya naik terus ya, berarti di situ akan ada banyak pendapatan yang masuk ke negara itu. Nah, kemudian di sini juga ada hibah dan bantuan militer. Berarti kalau misalnya hibah itu ya bisa macam ragam ya, hibah infrastruktur atau misalnya hibah penelitian atau misalnya juga hibah dari bencana ya. Ya kan, ketika negara itu dikenakan bencana biasanya ada sumbangan dari negara lain untuk membantu kondisi di negara itu. Ya, bantuan militer juga berarti ini semacam semacam tempat latihan atau latihan gabungan. Ya, rekening modal menunjukkan aliran modal dalam bentuk surat berharga dan pembayaran barang dan jasa dan diklasifikasikan sebagai investasi portofolio. Jadi kalau misalnya suatu negara itu, suatu investor berinvestasi di negara lain, dia itu berarti ada aliran modal keluar. Nah, nanti ketika ada dividen ketika untung itu akan menjadikan dividen itu akan masuk ke negara si investor tadi. Nah, investor itu biasanya pasti membentuk portofolio. Jadi dengan adanya portofolio itu membuat investasi itu bisa lebih kecil risikonya daripada di satu investasi saja. Investasi portofolio itu semacam investasi gabungan antara perusahaan satu atau sektor satu dengan sektor lain. Nah, sehingga dengan adanya penggabungan itu bisa meminimalkan risiko yang akan diterima. Risiko tetap ada tapi tidak bisa dihapuskan, hanya bisa dikurangi. Nah, kemudian investasi jangka pendek, investasi asing langsung yang kendalinya penuh ataupun parsial dan pinjaman luar negeri dari pemerintah. Nah, kadang-kadang negara itu ketika sedang sulit, dia otomatis harus meminjam duit atau minjam dana dari negara lain atau dari Bank Dunia, World Bank. Nah, kalau sudah seperti itu ya berarti mau tidak mau akan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melunasinya dalam beberapa tahun mendatang. Faktor yang mempengaruhi transaksi berjalan. Pertama, inflasi domestik. Jika negara terjadi inflasi akan cenderung mengimpor lebih banyak barang dan jasa dan ekspor lebih sedikit. Jadi kalau misalnya negara itu sedang inflasi besar-besaran, sementara barang di luar itu lebih murah, otomatis itu nanti akan banyak impor. Ya, jadi beli barang dari luar. Barang di dalam negeri sudah mulai lesu karena mahal tadi kan. Otomatis gara-gara seperti itu impornya banyak, ekspornya akan sedikit. Jadi ekspornya akan sedikit. Ya, impor atau beli barang di luar itu malah lebih banyak. Akhirnya nanti barang yang masuk dari luar negeri itu lebih banyak daripada barang yang kita keluarkan. Pendapatan domestik. Bila pendapatan meningkat, maka konsumsi barang dan jasa juga meningkat, termasuk konsumsi barang jasa dari luar negeri. Nah, biasanya kalau seseorang itu gaji naik, pendapatan naik, otomatis konsumsinya juga akan naik. Nah, kayak biasanya kalau misalnya konsumsi itu, kenaikannya itu seiring dengan naiknya pendapatan. Ya, gaji makin besar, nah biasanya itu biaya akan makin besar juga. Ya, gaji makin besar, pengeluaran juga akan makin besar. Ya, biasanya seperti itu. Ya, memang tidak semuanya, tapi sebagian besar begitu. Nah, kalau misalnya pendapatan menurun, konsumsi juga akan menurun. Ya, gaji turun, otomatis ya banyak yang harus dihemat kan. Ya, seperti itulah contohnya.
Kurs falas. Kurs falas itu apabila mata uang domestik menguat maka akan membuat ekspor menjadi lebih mahal sehingga dapat membuat permintaan luar negeri terhadap ekspor menurun dan impor akan meningkat. Jadi kalau misalnya mata uang domestik itu menguat, ya akhirnya nanti ekspor barang dari negara itu akan mahal. Akhirnya nanti ya permintaan luar negeri atau ekspornya itu akan turun, impor akan meningkat. Nah, ini juga serba salah ya. Jadi kalau misalnya kalau mata uang itu terlalu menguat, akhirnya nanti barang ekspor itu akan jadi makin mahal. Otomatis ya ketika ekspor makin mahal bisa-bisa nanti akan menurun. Impor yang akan meningkat. Nah, ini juga makanya kalau misalnya kurs itu ya memang harus dibuat secukupnya sih. Ya kalau di negara Cina atau negara Jepang dan Korea itu dia strateginya adalah merendahkan nilai mata uangnya. Agar apa? Agar nanti mereka itu bisa meningkatkan ekspor. Barang-barang mereka jadi lebih murah. Terus itu membuat negara itu jadi lebih ya bekerja keras rakyatnya. Jadi dengan mengecilkan mata uang itu ya ini nanti membuat barang ekspornya jadi lebih murah, lebih menarik. Ya barang-barang dari Cina kita tahu murah, barang dari Jepang juga seperti itu. Ya, kurs dari yen itu sekitar 100 atau 200-an. Ya kalau di Korea itu sekitar belasan rupiah ya setiap per wonnya. Satu won itu ya belasan rupiah. Nah, makanya kalau memang mata uang sekecil itu kan membuat ekspor itu jadi lebih menarik. Oke, kemudian aturan pemerintah. Ya, biaya masuk dan kuota terhadap barang produksi luar negeri sehingga membuat impor menjadi lebih mahal dan turunnya permintaan. Nah, ini juga kalau misalnya pemerintah itu sudah mulai membatasi impor atau impor itu dibuat lebih mahal karena ada pajak lain-lain, akhirnya nanti akan membuat impor itu akan menurun. Nah, ini kuota adalah batasan jumlah yang harus diimpor. Biasanya kalau kuota itu ketika ya negara itu sedang defisit, ya sedang tidak seimbang antara keluar dan masuknya. Lebih banyak masuk daripada yang keluar, ya, otomatis pemerintah harus membatasi ya dengan diberikan kuota tadi. Faktor yang mengaruhi neraca modal. Jika rekening modal mengalami surplus, berarti arus modal net yang masuk ke dalam negara tersebut. Jadi kalau misalnya rekening modal itu mengalami surplus, ya berarti modal yang bersih itu akan lebih banyak masuk. Atau ya di dalam negara itu sedang ada ini ya sedang mengalami kelebihan dana. Ya, aliran modal masuk ini akan meningkatkan aliran cadangan internasional dan dapat memperbaiki kinerja neraca pembayaran. Ya, faktor kuncinya adanya pajak penghasilan terhadap investor asing yang berinvestasi di negara tersebut. Nah, kadang-kadang pemerintah itu memberikan atau mengenakan pajak terhadap perusahaan asing yang berinvestasi di negara itu, pajaknya khusus. Ya, pajak penghasilannya itu tidak sama dengan perusahaan domestik. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil, atau bisa jadi juga sama, ya tergantung dari peraturan pemerintah itu. Kebebasan atas kontrol terhadap aliran modal internasional secara bertahap. Ya, antisipasi pergerakan kurs falas oleh para investor surat berharga. Nah, ini kalau misalnya kendali terhadap aliran modal, kemudian juga kurs itu mempengaruhi neraca modal. Ketidakseimbangan. Defisit atau surplus neraca pembayaran sudah mulai berubah sejak munculnya sistem kurs mengambang. Ada beberapa yang harus dipertimbangkan, ya capital inflows, capital outflows, cadangan devisa, neraca pembayaran. Capital inflows berarti ya, aliran modal ke dalam, atau misalnya ada perusahaan asing masuk ke negara kita. Kalau capital outflows berarti dia itu perusahaan negara kita itu sedang berinvestasi di negara lain. Ya. Capital outflows itu ya memang tidak banyak di Indonesia ya, tapi ada contohnya. Salah satunya adalah ya Jeko, itu adalah perusahaan Indonesia tapi dia bisa ekspor ya, kualitas ekspor. Dan masih banyak yang lain. Kalau capital inflows ya itu seperti KFC, itu perusahaan Amerika tapi dia itu berinvestasi di Indonesia. Itu berarti ada aliran modal yang masuk. Mekanisme penyesuaian terhadap ketidakseimbangan neraca pembayaran amat tergantung dari sistem kurs. Nah, kursnya itu kurs yang mana yang dipakai. Penyesuaian dalam kurs tetap, sistem yang ditandai dengan nilai kurs konstan atau yang diperbolehkan fluktuasi namun dalam batasan tertentu. Ya, jika terjadi ketidakseimbangan, maka pemerintah perlu melakukan intervensi dalam pasar falas, menggunakan cadangan devisa, menjual mata uang domestik untuk membeli mata uang asing. Nah, ini juga salah satu
kurs tetap ya. Salah satu aliran kurs tetap itu jika ada defisit, ketidakseimbangan, sehingga pemerintah harus ya ikut campur, mau tidak mau harus mengatur pasar. Nah, mengatur pasarnya itu caranya adalah pakai devisa yang ada, jual mata uang domestik, terus beli mata uang asing atau beli emas agar nanti ya neraca pembayarannya itu seimbang. Penyesuaian sistem kurs mengambang. Pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam pasar falas karena kurs suatu mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Jika ada kelebihan penawaran mata uang domestik, pasar akan menyeimbangkan kembali dengan menurunkan harga. Makanya kalau misalnya kurs dalam suatu negara ya, biasanya pemerintah itu tidak banyak ikut campurnya. Ya, tapi semuanya itu sudah ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, kemudian di sini jika ada kelebihan penawaran, pasar akan menyeimbangkan kembali dengan menurunkan harga. Sehingga cadangan devisa tidak berubah dalam semua penyesuaian terhadap ketidakseimbangan neraca pembayaran. Nah, di sini mengakui bahwa ketika tidak seimbang nanti ya akan seimbang dengan sendirinya. Nah, itulah ya kira-kira seperti itu. Dalam sistem kurs mengambang terkendali, meskipun penentuan kurs diserahkan ke mekanisme pasar, pemerintah seringkali merasa perlu untuk mengambil tindakan. Nah, kalau di Indonesia itu ya setengah-setengah lah ya, pasar setengah, sisanya pemerintah. Nah, ketika ada koridor yang dilanggar, pemerintah akan membatasi atau ikut campur pada kurs tadi. Nah, makanya kalau di Indonesia itu ya dia ada mekanisme pasar dan juga intervensi pemerintah. Jadi masih ya campur lah ya, tidak full pasar, tidak juga full pemerintah. Bila suatu negara ingin mempertahankan nilai mata uangnya, ia dapat menaikkan suku bunga domestiknya untuk menarik modal. Ini akan mengubah kekuatan pasar dan menciptakan tambahan permintaan. Dalam proses ini, pemerintah secara implisit memberitahu pelaku pasar bahwa ia ingin menjaga nilai mata uangnya dalam suatu batas tertentu. Jadi kalau misalnya dia itu ingin mempertahankan nilainya, ya naikkan aja suku bunganya untuk menarik modal dari luar negeri. Akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap mata uangnya sendiri.